Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sundar Suryanto, siswa dari SMK Telkom Purwokerto, kelas 11 RPL 2, ingin mempresentasikan tentang arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, arsitektur. Definisi arsitektur itu sendiri adalah perancangan sistem pada level tertinggi, pemilihan tentang teknologi, produk yang akan digunakan, server, dan lain-lain dilakukan pada level arsitektur. Arsitektur adalah perancangan perangkat lunak yang memberikan view dari komponen-komponen pada level yang sangat tinggi dan relasi di antara komponen-komponen tersebut. Sistem yang kompleks dapat dibagi dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda yang masing-masing menyediakan view yang berguna. Penggunaan deskripsi arsitektur. Yang pertama, pemahaman dan komunikasi. Dengan memperlihatkan sistem pada level yang tinggi dan menyembunyikan kompleksitas bagian, memungkinkan arsitektur perangkat lunak memfasilitasi komunikasi untuk mendapatkan pemahaman umum antara stakeholder yang berbeda, misal user, klien, arsitek, desainer. Untuk negosiasi dan persetujuan, arsitektur perangkat lunak juga dapat digunakan untuk memahami sistem yang berjalan sistem. 2. Penggunaan ulang. Metode penggunaan ulang untuk membuat sistem dari bagian-bagian dan menggunakan bagian yang sudah ada. Untuk menggunakan ulang komponen yang ada, harus dipastikan bahwa komponen tersebut sesuai dengan komponen yang lain. Oleh karenanya, keputusan mengenai penggunaan ulang komponen dilakukan pada perancangan arsitektur. Konstruksi dan evolusi. Beberapa struktur dalam deskripsi arsitektur akan digunakan untuk memandu pengembangan sistem. Lalu pembagian pada level arsitektur dapat juga digunakan untuk alokasi pekerjaan terhadap tim yang ada. Berkenaan dengan evolusi, arsitektur membantu menentukan apa yang dibutuhkan untuk diubah mengakomodasi fitur baru, new change. Arsitektur membantu menemukan dampak dari perubahan terhadap komponen yang ada. Selanjutnya, analisis. Jika reliabilitas dapat ditentukan di desain, sebagaimana alternatif dapat dipertimbangkan selama desain untuk mencapai level perf yang diinginkan. Arsitektur perangkat lunak membuka kemungkinan hal tersebut untuk perangkat lunak E.G.rel dan perf sistem dapat diprediksi dari arsitekturnya. Jika estimasi untuk parameter seperti load etc. disediakan. Arsitektur view. Terdapat view yang berbeda sistem perangkat lunak. View terdiri dari elemen-elemen dan relasi antara elemen dan menjelaskan suatu struktur. Elemen dari view tergantung dengan apa yang view inginkan untuk penekanan. View fokus pada beberapa aspek mengurangi kompleksitas yang ada. Banyak tipe view yang telah diperkenalkan. Dari semuanya memiliki satu dari tiga tipe berikut, yaitu modul, component and connector, allocation. View modul. Suatu SJS adalah kumpulan unit kode. Elemen-elemennya termasuk modul, e.g. class, page, function, prosedur. Relasi antara elemen-elemen adalah berbasis kode e.g. part of, depend on, calls, generalization, specialization. Views. Component and connector, CNC. Elemen-elemen adalah entitas runtime yang disebut komponen. Komponen adalah unit yang mempunyai identitas dalam mengeksekusi sistem, e.g. object, proses,
exe, dan lain-lain. Konektor menyediakan sarana interaksi antara komponen-komponen, pipes, shared memory, socket. Allocation fokus pada bagaimana unit perangkat lunak dialokasikan untuk resource seperti HP, file system. People menentukan relasi antara elemen perangkat lunak dan unit eksekusi dalam suatu lingkungan. Proses jalan pada prosesor yang mana, file yang mana berada di mana. Deskripsi arsitektur terdiri dari view dari tipe yang berbeda. Masing-masing menunjukkan struktur yang berbeda. Sistem yang berbeda perlu tipe view yang berbeda tergantung kebutuhan. Untuk analisis bar, allocation view diperlukan necessary. Untuk planning modul view diperlukan view. CNC hampir selalu digunakan dan telah menjadi view yang utama. Kita fokus utama pada view CNC. View modul tercakup pada level desain yang fokus pada identifikasi modul. View komponen dan konektor. Dua elemen utama, komponen dan konektor. Komponen, elemen-elemen komputasi atau data store. Konektor, sarana interaksi antar komponen. View CNC menentukan komponen dan tiap komponen terkoneksi melalui konektor. View CNC menjelaskan struktur runtime, sistem komponen apa yang ada di runtime dan bagaimana mereka berinteraksi selama eksekusi. Berbentuk suatu graph digambarkan dengan box dan line. Komponen, unit komputasi atau data store, memiliki nama yang mempresentasikan perannya dan menyediakan identitas. Suatu komponen dapat memiliki suatu tipe yang berbeda direpresentasi dengan simbol yang berbeda. Komponen menggunakan port atau interface untuk komunikasi dengan yang lain. Suatu arsitektur depan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan komponen. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ini contohnya gambar contoh beberapa komponen: client, server, database, dan aplikasi. Contoh konektor: bus type konektor, database access, request reply, pipe, RPC. Contoh: akan dirancang sistem sederhana untuk membuat survei online di kampus. Sistem memiliki sekumpulan pertanyaan multiple choice. Sistem yang dibuat akan menyediakan form survei kepada mahasiswa yang dapat diisi dan disubmit online. Pada sistem juga ketika user submit form, mahasiswa ditunjukkan hasil survei. Beberapa persentase mahasiswa yang telah mengisi form. Contoh: client HTTP, server JDBC access, lalu database. Dengan security, client HTTP, lalu ke server, database menggunakan JDBC access, server, lalu ke HTTP authentication server. Pusat ya ke server semua. Peningkatan reliabilitas tuh gambarnya: client ke server, change manager, call return server, database, JDBC access ke server, authentication server, penggunaan HTTP. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.